Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen pengampu mata kuliah MPN yang saya hormati serta teman-teman mahasiswa pasca sarjana UPGRIS yang berbahagia. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pengembangan Sekolah Efektif, Efisien, dan Produktif. Kelompok 5 terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Gusti Mutfiah. Yang kedua, Pak Maksus. Yang ketiga, Ibu Suniati. Dan yang keempat, Ibu Ida Lailawati. Pendahuluan. Yang menjadi latar belakang dari judul makalah ini adalah pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar, sehingga upaya pemerintah selalu mengadakan pembaharuan dalam bidang pendidikan terus dilakukan demi tercapainya peningkatan mutu pendidikan dengan target utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini adalah apa pengertian sekolah yang efektif, efisien, dan produktif, kemudian bagaimana konsep-konsepnya. Tujuannya tentu akan mengacu kepada rumusan masalah itu. Kita akan mengetahui pengertiannya, kemudian mengetahui konsep-konsepnya. Begitu juga manfaatnya akan terkait dengan tujuan. Jadi akan memberikan informasi tentang bagaimana sekolah yang efektif, efisien, dan produktif, kemudian akan menambah wawasan kita bagaimana pengelolaan sekolah yang efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya tentang pengertian strategi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan target utama peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Efektif adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sepenuhnya seluruh sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang utama. Efisien adalah tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Kemudian produktif berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien tadi. Selanjutnya, efektivitas sekolah. Bagaimana sekolah yang efektif? Kami gambarkan di sini yang dalam suatu wadah sekolah ini semua unsur yang ada di dalamnya yang pertama dapat melaksanakan tupoksi sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam sekolah itu. Yang ketiga, membangun partisipasi dari stakeholder. Nah, ketiga kegiatan ini mengacu pada tujuan sekolah. Nah, yang keluarannya nanti sekolah dapat berupaya perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, psikomotor maupun afektif, baik peserta didik, kepala sekolah, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, di samping itu dapat dilihat dampaknya terhadap masyarakat di lingkungan. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana kita bisa membangun sekolah yang efektif? Di antaranya sekolah ini menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipasi, efisiensi, dan akuntabilitas. Nah, gambaran penerapan manajemen berbasis sekolah itu penerapannya pada sekolah dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum sekarang memang yang kita terapkan adalah berbasis kompetensi. Nah, di antaranya apa saja yang menjadi ciri bagaimana penerapan dari sekolah yang efektif? Ada 13 macam. Tidak saya jelaskan satu persatu, okay?
Selanjutnya Bapak Ibu, untuk membangun sekolah yang efektif, yang unggul, bagaimana? Nah, dalam paparan slide ini ada sekolah A, adalah sekolah yang efektif. Bagaimana membangunnya? Ini dari 8 unsur ini, memiliki visi dan target mutu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, evaluasi aspek akademis dan administratif. Kemudian harapan prestasi yang tinggi dari personal sekolah. Yang kelima, pengembangan staf secara terus-menerus sesuai tuntutan IPTEK. Yang keenam, pemanfaatan hasil evaluasi. Dan yang ketujuh, komunikasi dan dukungan intensif orang tua. Serta yang kedelapan adalah lingkungan aman dan tertib. Bapak Ibu, dari penjelasan kami keseluruhan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah yang efektif adalah mendukung keberhasilan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Adalah sekolah yang diselenggarakan dan dikelola dengan manajemen fungsi oleh pimpinan yang partisipasif, mengendalikan tim yang cerdas dan kolaboratif, dan melibatkan seluruh stakeholder secara fungsional untuk mencapai tujuan. Kemudian saran dari kami, sebagai bagian dari sekolah, apapun peran kita di dalam sekolah harus mampu berbuat dan berupaya secara optimal untuk mendukung kinerja sekolah dalam membangun sekolah yang efektif, efisien, dan produktif. Demikian Bapak Ibu, paparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.